Arti keluarga itu apa sih sebetulnya kalau menurut Pak Ida ini? Jadi begini, kita itu tidak lepas dari keluarga. Keluarga itu adalah masyarakat kecil. Himpunan masyarakat kecil di rumah tangga itu terdiri dari keluarga itu bapak, ibu, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Senior saya, teman saya, dan saya anggap juga bapak saya karena Pak Yuda ini teman bapak saya. Betul. Betul Pak Yuda ya? Betul sekali. Makanya saya kadang manggil Pak, ya kadang manggil Mas, Mas. ya. Manggil Pak karena temannya bapak saya tadi. Manggil Mas karena rambutnya seiring. Iya. Itu bedanya. Iya. Kalah saya rambutnya. Ya, Pak Yuda ini salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dinasnya kalau salah koreksi Pak Yuda ya. Dinasnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Betul sekali. Ya. Nah, disingkat menjadi DP, Dinas DP2 KPP2. Ya. Itu berarti kalau saya boleh rangkum Pak Yuda, ada 3 urusan pokok yang menjadi tupoksinya dinasnya Pak Yuda. Satu, ini tentang bagaimana mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ya. Jakarta tambah akeh. Betul. 2, tentang keluarga berencana tadi, ada hubungannya masih dengan mengendalikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memberdayakan perempuan. Ya. Kira-kira 3 itu ya. Tiga urusan. 3 urusan ya. Yang 2 urusan ini saling terkait antara keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Saya ingin tanya nih Pak Yuda ya. Karena tadi ada kata-kata keluarga ya kan ya. Ya. Arti keluarga itu apa sih sebetulnya kalau menurut Pak Yuda ini? Jadi begini, kita itu tidak lepas dari keluarga. Keluarga itu adalah masyarakat kecil. Himpunan masyarakat kecil di rumah tangga itu terdiri dari keluarga itu bapak, ibu, anak. Itu diantaranya. Jadi masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Kita keluarga itu sudah juga diatur di dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang pembangunan keluarga. Itu. Jadi keluarga ini unit terkecil daripada masyarakat. Betul ya. Makanya sampai sekarang itu ada peringatan Harganas itu juga ya. Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Itu adalah salah satu bentuk pemerintah untuk bisa mengapresiasi seberapa pentingnya ya peran keluarga ini dalam pembangunan manusia seutuhnya, karena pembangunan manusia dimulai dari keluarga. Kira-kira begitu mungkin. Iya betul. Ya. Ini kaitan dengan tugasnya Pak Yuda ini. Kira-kira bisa dijelaskan sih kira-kira apa sih tugas utamanya DP2 KPP2 ini? Ya. Jadi langsung saja, kalau kita itu ada 3 urusan pokok, yaitu pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk itu adalah bagaimana penduduk itu tumbuh seimbang. Satu, bagaimana penduduk itu LPP-nya, laju pertumbuhan penduduk itu kita di atas 2,5 kalau nasional, kita di bawah 2. Oke. Makanya di Mojokerto ini karena juara nasional, kita itu paling aman 6 besar di nasional. 6 besar. Wah, Paling aman di Kabupaten Mojokerto karena LPP-nya bagus. Belum bicara masalah TFR, total fertility rate, belum bicara masalah UNNIP, belum bicara masalah CPR. Jadi tumbuh seimbang yang Mojokerto ini, potret miniaturnya Indonesia. Ya. Itu untuk tumbuh seimbang. Nah, jadi kita itu rata-rata kurang dari 2. Padahal kita itu di KB itu 2 anak cukup. Padahal mengapa kok aman? Karena 1,1
97 kita, kurang dari 2%, kurang dari 2. Jadi anaknya itu 1 koma. Jadi itu yang menjadi bagus. Yang kedua, bagaimana kita itu mencegah supaya tumbuh seimbang. Yang dimaksud seimbang kayak apa? Seimbang itu antara luas wilayah dengan jumlah penduduknya. Iya, itu yang tumbuh seimbang. Tidak berdesakan. Seperti kota Mojokerto ini terpadat di Asia Tenggara. Kota ya, itu terpadat di Asia Tenggara. Per kilometernya itu terpadat karena wilayahnya 3 kecamatan. Yang tidak lupa kita adalah bagaimana langkah preventifnya kita melakukan preventif, bagaimana merencanakan. Jadi semua kehidupannya harus direncanakan. Merencanakan bagaimana si generasi muda ini paham tentang nanti akan berkeluarga. Bagaimana menyiapkan fisiknya, mentalnya, ilmu pengetahuannya tentang generasi berencana. Jadi generasi yang berencana. Saya punya program itu. Bagaimana dia lepas daripada narkoba. Dia bagaimana lepas dari pergaulan seks bebas. Karena Mojokerto terus terang aja di tahun 2013 itu kehamilan siswi saya katakan, karena nggak ada siswa yang hamil, siswi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu yang hamil karena hubungan seks bebas itu 1272 1 tahun. 1272, 9 diantaranya anak sekolah dasar, 358 anak sekolah SMP, sisanya anak SMA yang di bawah 16 tahun. Baik karena kecelakaan hubungan seks, baik karena faktor pemerkosaan, baik karena itu apa namanya, korban ingkar janji. Jadi ada 3 klaster. Klaster dia jual diri, klaster dia korban ingkar janji, dan hasil pemerkosaan atau pelecehan seksual. Kalau ingkar janji mungkin yang sudah dewasa itu ya ada. Masa SD sudah membuat janji. Hebat anak gombal laki-laki itu. Sehingga terbiuslah dia dan kata-kata iming-iming dan sebagainya, sehingga dia mau hubungan seks. Ternyata dia karena masih sekolah, dia tidak bisa menghidupi, dia tidak siap mental, dia tidak siap ekonomi dan lain sebagainya, sehingga dia korban ingkar janji. Tadi Pak Yuda mengatakan salah satunya adalah bagaimana membuat seimbang, keseimbangan dalam arti antara luas wilayah dengan pertumbuhan penduduknya seimbang sehingga nggak padat dan sebagainya. Ada nggak ini menyentuh ke keseimbangan gender? Maksudnya gini, sekarang kan kita tahu jumlah perempuan sama laki-laki kan lebih banyak perempuannya ada nggak sampai mengarah ke sana, bagaimana sehingga nanti antara perempuan dan laki-laki ini bisa seimbang, sehingga tidak menjadi alasan pembenar bagi seorang pria untuk bisa kawin lebih dari 1. Ya kan, betul ya? Betul, sangat betul. Itu pertanyaannya sangat tajam sebenarnya. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto nyaris seimbang. Nyaris sekali seimbang. Nyaris seimbang. Sehingga apa? Walaupun daftar janda itu di sini terbanyak. Janda. Karena janda itu di usia perkawinan antara 1 sampai 2 tahun itu sampai 54,1%. Usia perkawinan 1 sampai 2 tahun. Usia perkawinan 1 sampai 2 tahun akhirnya jadi janda. Perceraian. Itu rata-rata 358 per bulan. Sampai hafal gitu Pak Jan? Ya harus hafal, karena saya bekerja berdasarkan data. Berdasarkan data. Jadi jandanya banyak, bukan berarti perempuannya banyak.
Kalau menjadi janda kan sebelumnya ada suami, Betul. ya kan ada suaminya, tapi jandanya banyak. Paham. Ya, paham ya. Tapi tumbuh seimbang ke gender. Ya. Selain tumbuh seimbang antara kelahiran, itu seimbang benar di Mojokerto ini dan ideal 6 besar, 6 paling aman di Indonesia. Yang kedua gendernya sudah. Saya punya program pengaruh utamaan gender. Dan di masing-masing itu apa itu Pak? OPD itu dianggarkan itu tentang. Ya. Nah, gender ini kesamaan hak semuanya antara laki-laki perempuan. Jadi tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh contohnya banyak yang menggugat kepada saya, Pak, kok tidak ada hari bapak, yang ada hari ibu, gitu ya. Kok tidak ada hari bapak pertiwi, kok ada ibu pertiwi. Nggak ada bapak kota. Bapak kota. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Ya. Memang ibu adalah perencana, ibu adalah pengolah, ibu adalah dapur, ibu adalah pendidik bagi anak dan keluarganya. Jadi peran itu. Mengapa Pak KDRT itu pasti membela perempuan? Nah ini yang salah. KDRT itu ada yang melakukan istri itu ada. Di Mojokerto itu ada 2 kasus itu. Justru pelakunya perempuan. Tapi memang di dalam undang-undang itu Undang-Undang 23 tahun 2004 itu undang-undang tentang perlindungan perempuan. Ya. Perlindungan laki-laki tidak ada memang. Tapi KDRT yang dilakukan oleh perempuan ada di Mojokerto. Tetap kena pidana. Tetap. Meskipun undang-undangnya bunyinya perlindungan perempuan. Iya, tetap kena gitu ya. Jadi tumbuh seimbang sudah, pengaruh utamaan gender iya. Di Mojokerto pun untuk sekian persen, 30% harus perempuan itu memang belum tercapai. Tapi terus kita lambat dengan berjalannya waktu itu akan tercapai. Anggota DPR sudah banyak perempuan. Kepala dinas ada perempuannya. Kepala desa juga. Kepala desa perempuan juga banyak. Pak Bu Camat ada, Camat Uri itu sudah ada, ya kan, camat perempuan. Sekarang tadi Pak Yuda bilang bahwa ibu itu perencana, salah satunya ya. Berarti perannya kan sangat vital sekali ya. Boleh nggak saya menyimpulkan bahwa kalau sebuah keluarga itu bisa berhasil, anak-anaknya sukses dan sebagainya, itu yang paling utama adalah peran ibu, apa begitu? Ya, kalau dominasi betul, dominasi ibu betul. Tapi kalau ibu saja itu tidak benar. Gitu, tetap harus seimbang. Seimbang, karena kalau sudah pernikahan menyatukan antara 2 karakteristik, 2 kelamin yang berbeda. Ya kan? Bicara kelamin ini, senang ini. Itu tidak gampang. Ya. Dari ego masing-masing dijadikan satu di alam pernikahan, di suasana pernikahan, itu harus semuanya sudah jadi satu. Jadi bapak kewajibannya memberikan perlindungan, mencarikan nafkah, memberikan papan. Itu tugas suami. Ibu mendidik anak, merawat suami. Ya kan, rambutnya putih ya dismir. Lah itu kan harus merawat. Itu berarti nggak terawat ya? Nggak terawat. Itu harus perhatian. Ya kan? Jadi tidak ada ini dominasi ibu, tidak sebenarnya. Gitu ya. Tapi yang banyak ini lain dengan wanita karir ya. Lain kalau ibu rumah tangga yang karir. Dominasi yang ketemu anak yang terbanyak adalah ibu. Tapi juga tidak lepas sebagai kepala keluarga pasti suami. Makanya kita juga tidak boleh mendiskreditkan para suami yang baik, gitu ya. Berarti ada suami yang nggak baik? Ya banyak, ya banyak juga. Ya, sekarang gini kan kita sering mendengar bahwa ada ungkapan begini, di balik keberhasilan seorang laki-laki, ya kan? Ya. Mesti ada peran seorang perempuan di belakangnya. Ibu tadi ya, saya katakan tadi sudah kita bahas tentang peran wanita terhadap anak, sekarang terhadap suami kan gitu ya. Setuju nggak Pak Yuda dengan itu? Karena kan akhirnya jadi
alasan pembenar bagi laki-laki apa hidung belang gitu ya atau mata keranjang, bahwa berarti makin banyak atau makin bertambah pendampingnya bisa makin sukses laki-laki. Oh tidak, itu tidak benar. Benar ya? Sangat tidak benar. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau kita punya will, ya kan, wanita idaman lain, itu pasti kan terganggu ekonominya. Benar ya? Ya, Kalau resmi? sama saja. Sama saja. Karena dapurnya dua. Nah, ya, sama. Oke. Otaknya juga terpecah dua. Oke. Membagi kasih sayang. Bayarannya lebih banyak. Nah, iya. Iya. Ya. Terus lagi perhatian. Ya. Belum lagi tentang psikologi terhadap anak. Oh. Akan terbelah itu juga, ya kan? Belum lagi untuk pendidikan. Ya. Belum lagi kesehatan, banyak indikator itu. Ada 24 indikator itu. Ya. Kalau kita bicara, belum dikaitkan dengan 8 fungsi keluarga. Hancur itu, ambiar itu katanya orang Solo. Bisa disampaikan Pak Ujang, kira-kira fungsi keluarga itu apa saja sih? Nah, fungsi keluarga satu, fungsi keamanan, fungsi perlindungan, Ya. fungsi pendidikan, fungsi kasih sayang. Biologis? Ya pastilah, Ya. di biologis itu ya. Biologis itu bisa kok dilihat itu. Orang ini kenyang biologisnya atau enggak itu dilihat. Oh iya ya. Oh, bisa dilihat. Gitu ya. Itu dilihat, Pak Yuda bisa mendeteksi ya kira-kira, oh ini kebutuhan biologisnya tercukupi, ini tidak. Oh ya sangat bisa, Nah, sangat bisa. ya. Sudah berapa tahun sih di Dinas KP jadi apal ya? Nah, sebelumnya saya dinas sosial 4 tahun, jadi nangani WTS itu wanita harapan ya. Kalau saya tidak mengklaim wanita tunasusila, Iya. jadi aneka tunawisma Ya. apa, saya wanita harapan. Ada harapan apa ya? Karena masih punya harapan baik. Oh iya. Ya, gitu lah. Makanya kalau kita ke Pak Blong ya, Tapi itu sing yang usia berapa itu ya maksudnya? makanya janda itu kita klasifikasi 5. Satu SDGSG, setengah tua soto seger. Ada SDGSG, setengah tua roto kering. Ada SDMK setengah nakal, ada janda kembang, dan yang terakhir ada janda remuk. Remuk itu Remuk itu dalam teori ada. Teorinya WLSI namanya. Wanita rawan sosial ekonomi. Oh. Jadi satu, tingkat pendidikannya rendah, wananya akeh, tidak punya skill, tidak punya skill ya, beda dengan pendidikan ya. Ya. Kemprok, Usia enggak? tidak juga. Ya. Meskipun muda kalau Kemprok, kelek. kejut, Oh iya, itu tadi termasuk kategori tadi itu. WLSI, wanita rawan sosial ekonomi, itu masuk klasifikasi itu dalam teori ada itu. Ya. Jadi ada 5 klasifikasi itu. Makanya kalau kita memberikan satu pelatihan atau apa, kita berdasarkan data. Ya. Ya. Oh ini Wahyu, janda kembang, wah pelatihannya salon, Iya kan. Potong rambut. Iya. Topek, pijet, nih. Kayak kos-kos gitu. Iya. Ya nggak kos-kos. Ya. Topek. Ya kan? Nah, terus setengah tuwek. Nah, tapi tidak kemprok. Nah, tatap muka. Oh. Tatap muka. Nah, aku pas kue bokok, gitu sambel, gitu apa, Iya. kan tidak cocok. Ya. Jadi diklasifikasi. Gitu ya. Luar biasa nih Pak Yuda pemahamannya tentang sekarang Pak Yuda sudah ada 8 tahun ya di Dinas KP ya? 9 tahun 6 bulan. 9 tahun 6 bulan. Iya. Luar biasa. Kira-kira selama ini tentunya sudah banyak prestasi lah yang dia raih. Prestasi yang saya nggak tanya prestasi kaliber regional saya sekarang, yang nasional aja. Yang nasional penghargaan presiden. Nah, tentang 1, pelaksana program terbaik. program KB terbaik. Terbaik. Jadi kita dapat Satya Lencana Wirakarya. Kita dapat penghargaan presiden Manggala Karya Kencana. Oh. Pelaksana program terbaik Karya Manggala.
Jadi saya dapat penghargaan presiden sudah 3 di Dinas KB. Belum pelaksana pusat informasi konseling remaja tingkat nasional juara 1. Ini yang nasional saja. Nasional aja. Kalau regional ini masih Saya dapat muri 2 kali. muri Dan ulama bidang KB. Yang kedua tentang vagina itu. Apa namanya? apa yang tentang Ini loh vagina Bapak itu supaya lebih kalau ada orang itu untuk deteksi punya keputihan atau punya kista, pap smear. nah itu treatmentnya pap smear. Iya. Jadi untuk mendeteksi biar tidak menyalahkan alat kontrasepsi itu kita ada program untuk deteksi dini para wanita. Itu saya dapat muri terbanyak. Ketika dia keputihan, jadi pasnya. Ketika dia jadi obatin gitu ya. Ya itu dapat muri, saya tidak menyangka itu terbanyak nasional. Ya, muri dunia ini. Nah, sekarang KB itu kan identik dengan perempuan saya ya. Saya pernah tanya beberapa orang, kenapa sih laki-laki itu bukan ber-KB? MOP ya namanya ya? Ya, MOP. Itu karena Pak takut nanti kalau sudah di MOP gugah-gugahannya wangel Pak Yuda itu biasanya katanya. Ya kira-kira benar nggak ini mitos ini? Oh tidak. Saya kerjasama dengan TNI, banyak beberapa babinsa itu yang melakukan MOP, termasuk dan Ramil, termasuk kabit saya. Ternyata burungnya lebih gagah berani, gagah perkasa. Iya. Tidak sampai butik tertel. Ya udah itu benar. Berarti itu salah itu mitos itu. Salah besar. Karena saya kerjasama dengan Dokter Akbar, saya kerjasama dengan Dr. Nunung, saya kerjasama dengan Dokter Kolonel Yudi yang dari Rumah Sakit Angkatan Udara Mospati. Ya. Jadi ya tambah gagah. Yang kita khawatirkan justru tambah gagahnya itu nyimpan kepada orang lain. Karena dia anggap, oh gak beresiko ini. Nggak berisiko, nggak bisa hamil. Gitu ya. Itu, jadi tambah gagah berani. Tapi yang laki-laki itu memang juga banyak. Tapi tidak hanya perempuan. Ada program saya namanya Bima. Bina ibu melalui ayah. Bina ibu melalui ayah Bima. Jadi bagaimana seorang ibunya juga mendorong suaminya untuk ber-KB, untuk bervasektomi, untuk ber-MOP, medis operatif pria. Banyak. Nah, seperti di tetangganya Pak Adi itu kan ada kelompok-kelompoknya di selatannya Tamunan itu. Itu ada kelompoknya di sana. Nanti ber-KB. Sak kabupaten itu berapa persen sih pria yang ikut KB? Nah, itu untuk pria KB itu memang terkecil di Mojokerto. Terkecil, kita harus jujur. Ya. Kalau kecil ya kecil, kalau besar ya besar. Memang saya itu memapping di daerah saya mana yang suka implan. Kalau di daerah yang agamis itu tidak, pasti implan dia baik. Nah gitu loh. Jadi saya bagi antara daerah urban, suburban atau daerah industri. Perkotaan atau perdesaan itu beda. Ya. Jadi mana yang suka implan, mana yang suka IUD, mana yang tidak berisiko, langsung saya tubektomi atau steril itu sudah kita mapping itu. Makanya tidak kaget kalau kecamatan ini pasti banyak ini, kecamatan ini pasti banyak IUD, itu tidak kaget. Yang penting saya di nasional adalah juara. Untuk capaian target saya mencapai 650,4% dari target nasional. 650,4%. Luar biasa Pak Yuda. Sekarang kalau ngomong ini Pak Yuda, kita tahu kan remaja kita ini kan juga perlu mendapatkan perhatian ya. Karena ya jangan sampai tadi ada pergaulan bebas, ada penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas KB Ya, mengarah ke sana pencegahannya? ya.
di tiap-tiap sekolahan mayoritas itu dari tingkat SMP negeri swasta, SMA negeri swasta, SMK dan perguruan tinggi termasuk di dalamnya pramuka. Itu sudah kami bentuk PIR, pusat informasi konseling remaja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saya membentuk generasi berencana. Jadi PIR ini adalah konselor sebaya. Kan nggak mungkin misalkan seorang siswi SMP, Pak saya sudah tumbuh rambut bawah, Pak Ardi saya sudah mentung, Pak Ardi saya sudah keluar darah, Ya. Pak Ardi saya pantat saya sudah membentuk, Ya. itu nggak mungkin. Dan aku kok turunin ya Pak Ardi, aku maksudnya anaknya, Ya. atau siswi kepada gurunya laki-laki, nggak mungkin. Mungkin tanya. Nggak mungkin tanya karena malu. Saya bentuklah konselor sebaya. Jadi perubahan fisik itu dikonselingkan sebaya. Konselornya siapa, dari mana? Konselornya dari temannya sendiri yang lebih senior. Sudah mengalami Iya, tadi ya? ya, atau kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Oh ya. Ya. Tapi apabila mentok guru BK-nya ketika ada perselisihan karena ada curhat-curhat pacaran, jangan sampai si siswi ini curhat sama temannya atau curhat kepada orang lain di sosial media, langsung jadi korban. Ya. Grandong. Tapi konselor sebaya ini satu paguyuban, satu arena, satu forum untuk curhatnya para remaja, baik di bidang sekolah, bidang kesehatan, bidang luar kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, termasuk kesehatan reproduksi. Berarti tidak hanya konseling di bidang tadi ya, masalah reproduksi. Iya, semuanya di situ. Bahkan ada yang mempunyai inovasi yang ada di Mojokerto, mempunyai radio komunitas. Oh iya. Ya. Sehingga tidak salah sasaran. Misalkan dia curhat kepada orang lain di luar PIR, pusat informasi konseling. Ya. Ya dicaplok, wah iki. Iki dek mari curhat, ya berarti galau. Iki galau. Betul. Sekarang banyak penjahat-penjahat. Iya, ya, penjahat kelamin GBK itu, gerombolan penjahat kelamin itu. Itu sama saya wadahi PIR. Ini saya juara nasional, juara satu nasional. PIR mana Pak? PIR SMK Negeri, SMK Soko, PGRI Soko, SMK PGRI Soko, itu juara satu nasional. Ada yang juara 2 tempat saya, tapi ya tidak langsung instan. Jadi pertama saya juara regional, ikut pusat, baru kita menang. Itu yang untuk PIR, saya juara 1. Demikian pula masalah genre. Kalau genre itu sudah kan tingkat mahasiswa. Ya. Dan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat seperti bisa Karang Taruna, bisa Remas, remaja masjid, bisa Pramuka Saka Kencana, karena saya punya Pramuka sendiri, Saka Kencana. Ya kan? Kalau Saka Bayangkara punya Polri, ya kan? Saya punya Saka Kencana. Ya, itu kita berikan itu tentang program kesehatan reproduksi dan generasi yang berencana. Ini rata-rata kalau sudah selesai dari PIR, satu yang bisa dilihat nyata, perilaku, ucapan, bahasa, sikap, pasti positif, pasti. Karena saya sebelumnya saya adakan itu kan saya bagi kuesioner, perilaku, gestur saya perhatikan. Dia ketemu guru aja nggak salim, dia tidak hormat, naik sepeda motor nggak dituntun. Kalau ada PR itu, karena materinya banyak di PR, selain cash pro, ada sopan santun, ada percaya diri, ada merawat diri, ada bagaimana menciptakan inovasi. Ya, itu ada di sana semua. Ada 18 materi yang akan diberikan sehingga orang tersebut atau siswa-siswi itu akan menjadi baik. Dia akan hormat, dia akan punya etika kepada guru, orang tua dan sebagainya. Yang sebelumnya dia malas, tidak akan malas. Yang sebelumnya mulutnya ember, tidak akan ember. Itu pasti, karena saya juara 1, saya tahu persis indikator-indikator penilaian itu. Dan mengapa saya ngambil swasta? Karena orang banyak menyepelekan swasta, tapi swasta tidak akan
juga jelek, tidak akan juga kalah dengan negeri. Jadi saya ingin memperdayakan, menyamaratakan antara negeri swasta biar tumbuh seimbang menjadi berprestasi. Ya, Pak Yuda, kalau saya lihat di Mojokerto ini kan banyak, kalau mau masuk ada satu desa yang Anda memasuki wilayah kampung KB. Ya. Ya. Ada berapa kampung KB di Mojokerto? Ya. Tiap tahun saya menciptakan kampung KB 18. Setiap tahun. Setiap tahun. Ya. 18. Ya, itu artinya desa ya? Ya, desa. Kampung KB yang ada di desa. Ya. Tidak ada di desa. Tapi ini holistik integrasi. Dengan tidak hanya dia akan tumbuh seimbang KB-nya, tidak hanya pencapaian ala kontrasesi saja, tetapi satu, Kamtipmasnya akan baik. Jadi narasumbernya juga harus dari Babin Kamtipmas. Bagaimana kedisiplinannya? Saya tak cari, kampung KB itu kampung yang paling remuk lah kasarannya gitu. Oh, bukan, justru sebaiknya. Oh enggak. Bahwa kampung KB itu adalah kampung yang KB-nya berhasil. Enggak, saya enggak begitu. Kalau orang-orang lomba kan bedes dipupuri dari itu. Nah, saya enggak. Cari yang memang tertinggal. Bagaimana Kamtipmasnya, terus masyarakatnya untuk bayar pajak itu rendah, Fisprasnya rendah, fisik prasarananya, bagaimana partisipasinya juga rendah, datanya juga kurang bagus, capaian KB-nya juga tidak memenuhi syarat. Itu yang saya lihat. Kriminalitasnya tinggi, jandanya banyak, KDRT-nya banyak. Nanti evaluasinya tiap tahun apa? Oh, per bulan kita evaluasi. Per bulan? Ya, ada progres itu. Progres gitu ya. Jadi sampai dia kira-kira dari hal terjelek, ya tadi kan ditetapkan sebagai kampung KB karena paling elek. Iya, caranya gitu. Bisa dia menjadi baik itu rata-rata kalau di Mojokerto sampai berapa bulan Pak Yuda? Kalau saya itu diukur dengan lomba. Jadi saya persiapkan 2 tahun. Saya tidak bisa kalau 1 tahun. Karena saya mempersiapkan masing-masing desa di kecamatan. Jadi 18 kecamatan ini satu-satu. Ya. Nah, jadi kayak contoh Gembongan kecamatan Gede. Itu menang, saya persiapkan 2 tahun. Jadi sekarang misalkan ada dadak dari Papua datang, dari NTB datang, tanpa memberitahu dia memang siap. Memang apa ada? Adanya, jadi itu Gembongan Gede. Yang kedua, Sumber Karang. Datangnya bagus. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa sama sekali. Nggak usah pemberitahuan sebelumnya, nanti toto-toto. Iya, betul. Pajak karena dipersiapkan, ya bagus juga. Misalkan di sana ada produk unggulan, tapi tidak unggul. Karena unggul itu dinilai 8 indikator. Maaf ya, di KB ini ya juga harus juga memahami. Jadi di tempat saya itu ada namanya UPPKS, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Ya. Jadi di antaranya misalkan buat rambak, dilihat rambaknya ini kok nggak ada izinnya, kita bantu ke kesehatan, PIRT-nya. Terus di sini kok banyak tidak punya akte, koordinasi saya dengan Pak Bambang Ahok kalau dulu. Ya. Nah, kalau sekarang Bambang Mayuwati ya nggak sulit, dijembatani, jangan sampai anak-anak tidak punya akte kelahiran. Di situ itu kampung KB, holistik integrasi. Makanya saya dengan Bapak Mas yang lalu, yang Pak Ardin yang memimpin itu kan enakan dibuatkan payung hukum kan begitu kan? Betul ya. Tentang dana ADD dan sebagainya. Boleh ya gitu. Nah, jadi bagus kami lanjutkan ya sekarang ini. Nah, makanya di dinas instansi itu harus yang punya nurani. Punya nurani bagaimana masa depannya masyarakat, bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana ekonominya, pilihan ekonominya. Nah, makanya dari pejabat itu harus juga punya nurani, holistik integrasi. Nurani, kreativitas, dan terakhir otak. Jadi kalau saya itu kismi. Apa itu? Kismi itu cuma saya. Oh ya. Cuma saya itu introspeksi. Tadi duduk aku nyium sampean, nah LGBT iya kan? Nah, jadi saya itu introspeksi. Saya itu cocoknya bagian apa? Cocok di kondom ya di kondom, di KB. Betul. Gitu loh. Kalau sampean itu senang bergaul dengan orang, ya harus
Infocom. Ya. Baik dengan wartawan, senang dia Infocom. Ya. Ya kan? Introspeksi. Kalau menurut Porkas. Oh ya. Dulu kan ada Nalo, Loto, Porkas, Surya dan sebagainya, SDSB ya. Kalau Porkas itu jadi KISMI itu adalah KISSMI, K kemauan. Kita diberikan amanah oleh Bupati di Dinas DP2 KPD2. Satu, Harus ada kemauan. harus kemauan. Dia belajar. Betul. Jadi kepala dinas kok goblok aja sini. Iya kan? Ya. Harus pinter. Betul. Harus pinter, jangan sampai kalah ke anak buah. Apa ya? Karena anak BK itu takkan sopong. Padahal kepala dinas itu goblok. Nah gitu lah kira-kira ya. Ya. Masuk akal kan? Masuk akal ya. Satu. I. Intelijensi. Ya. Nah ini otak. Ya kan? Bahasa Inggris apa? Brain. Brain. Ya. Saya dapat E masalah. Keliru. Saya yang ngapal itu I love you dad. Jadi pakai otak. Itu intelijensi. S. I satu lagi. I. S-nya dua. S-nya dua. S yang pertama adalah sarana. Peralatan, hardware, software dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu penting. Masuk sampean di kantor nggak ada pulpennya kan nggak mungkin. Kertas HVS nggak ada ya. Ya kan. Nggak ada colong-colong gini masuk iso kan gitu ya. Betul. Itu sarana. Jadi sarana itu menurut saya nomor 3. Nomor 1 itu kemauan. Ya, kemauan kepala dinasnya mau mengembangkan dinasnya enggak. Kalau tidak bisa, maaf saya ngomong kasar dulu. Ini fakta. Kayak saya di sosial kalau tidak punya jiwa sosial nggak bisa. Karena kita berhadapan dengan 28 PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya kan? Kalau di KB, ya kita harus juga berbaik-baik pada masyarakat agar mau mengikuti, mengatur jarak, mengatur kelahiran, mengatur punya anak. Itu S. S yang kedua, suasana. Misalkan Mas Ardi ini geger karo istrinya, terus saya memberikan penyuluhan, nggak akan masuk itu, karena keluarganya nggak tenang. Ya kan? Misalkan sejak nang kantor dikonulis keliru. Iya kan? Nggak kate misalkan mau merokok keliru merbiru karena sampai kalian dicelaku nang omah. Ya kan? Jadi mau rokok itu kan di mulut, nang irung. Karena keliru-keliru. Mau sendok gak nang cangkem nang irung. Itu suasana menentukan. Dulu nguring karena malamnya ada masalah dengan suami. Nah suasana seperti sekarang, pandemi COVID-19, kita memberikan penyuluhan nggak pakai masker, ditempelin kena justisi. Iya kan? Jadi yang benar, kita menjadi pelopor dan pelapor. Berikan contoh yang baik. Itu yang suasananya harus diperhitungkan. Saya berikan penyuluhan, saya lihat ini segmennya siapa, orangnya bagaimana. Kita lihat itu suasana penting. Engkau ada ibu-ibu merengau teh, ini tidak akan masuk. Karena kalau kita memberikan penyuluhan itu seperti saya ukur outputnya nanti bagaimana, capaian saya bagaimana tadi. ME KISMI itu kan KISSMI. M itu manajemen, mengendalikan, mengatur. Bagaimana mengatur? Misalkan kalau KISMI ini kita laksanakan misalkan untuk anak, diterapkan dimanapun bisa itu. Misalkan kalau saya sekarang membuat RKA kalau di dinas, capaiannya berapa persen, targetnya berapa dari populasi, ini dievaluasi. Kita kan pasti dievaluasi, ada sakit, ada ini, ada itu. Ya kan? Harus ada perjanjian kinerja. Iya kan? Jadi bagaimana mengendalikan, bagaimana memanage, bagaimana mengatur, bagaimana supaya berfungsi dinas ini menjadi prestasi sesuai dengan harapan masyarakat. Itu harus user, kepala dinasnya harus melakukan satu evaluasi. Jangan sampai ABS asal berpasangan. Jelek katakan jelek, baik katakan baik. Sepakat. Itu yang saya laksanakan. Jadi di tempat saya jaga banyak, saya katakan jandanya banyak. Di Jawa Timur tidak ada yang berani mengatakan yang hamil 1272 di tahun 2013. Saya berani.
sangat berani saya mengatakan ini. Baru ditiru kota Surabaya. Yang terakhir, evaluasi. Memanage itu mengendalikan dulu. Mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Ya. Evaluasi. Oh ternyata saya nilainya 6. Nah, kemarin rapat staf katanya rata-rata 5 nilainya. Nah bagaimana ditingkatkan kinerjanya? Nah, kalau di tempat saya, mengapa saya juara? Ada fakta integritas antara staf, kasih, kabit, semua saya sudah buat. Fakta integritas sejak saya 2012 sebelum ada satu. Kalau nggak sesuai fakta, tidak saya berikan sanksi. ada sanksi. Ada sanksi di tempat saya. Teguran ya teguran. Kalau tidak, apalagi sekarang yang ikut pusat tempat saya vertikal. Tukinya saya kurangi sesuai dengan aturan yang ada. Ada tukinya tempat saya itu. Oh itu ya? Iya, ada tukinya. Yang semua tidak boleh macam-macam. Karena apa? Bisa dia gajinya dari aplikasi dia sendiri. Dia hadir di desa itu 200.000 honornya, ada sendiri, otomatis itu. Yang namanya e-visum. Dia membuka rapat ada 250 itu muncul sendiri. Uang makannya 980.000 muncul sendiri per bulan. Jadi dia langsung dapat berapa diambilnya keluar. Dia telat 1 menit dikurangi sekian persen, muncul. Karena absennya lewat aplikasi. Dan ada GPS-nya di mana dia berada, tempat saya gitu. Kamu capaian KB dapat berapa uang penggerakan, ada muncul di situ. Bagus sekali Pak Yuda kalau udah begitu. Jadi ya kalau dulu ini kan ASN, PNS itu kan mesti selalu diidentikan dengan sempat ada kata-kata kan pinter goblok podo Berdoa. ya kan, maksudnya podo ae bayarane podo. Ya. Memang saya sepakat harus sudah ada apa alat ukur yang jelas gitu lah ya, sehingga nanti yang rajin, yang pinter, yang dedikasi ini punya semangat untuk terus berprestasi. Yang enggak ya sudah, ya sepakat itu. Ya. Saya di DKP ini mencat orang sudah 2 kali PNS. Menunda pangkat 5, tidak naik berkala 4. Jadi hak dan kewajiban saya berikan. Haknya saya berikan, kewajibannya saya tuntut. Mantap. Dan ada pengukuran kinerja. Jadi kalau nggak mencapai sekian, pasti dapat sanksi. Saya tinggal balik, kon belum suki kata. Kon target muake, uang penggerakan muake. Kon tak jak suki belum kata. Nah, kon tak jak suki kata berarti kon goblok. Dan di tempat saya 2 tahun setengah sudah saya naikkan pangkat karena nggak ulang. Dan bukan bahasa yang bayar. Makanya diiri oleh yang lain di daerah saya Indonesia, tempat saya paling cepat naik pangkatnya. Seluruh PL saya. Karena apa? Capaian saya 650,4% di Indonesia. Luar biasa itu. Nggak terasa Pak Yuda, hampir 1 jam ini ya ngomong-ngomong ini. Ini pertanyaan terakhir ini. Jadi kita udah banyak ngomong apa namanya keluarga, pemilihan penduduk, perempuan cepat kita singgung. Ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut Pak Yuda itu arti perempuan itu menurut Pak Yuda apa sih saja nih? Perempuan ini sebuah bangunan villa. Oh gitu ya? Iya. Villa itu tidak ada villa itu di perkotaan. Mesti desa. Pasti di satu, bukan juga di desa. Oh di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi, di tempat yang sejuk, ya kan. Pemandangannya pasti bagus. Baik di pinggir pantai, pegunungan, di lembah. Gitu ya? Iya, itu sebuah perempuan. Mengapa? Satu, perempuan itu satu harus diperhatikan dan dinikmati. Iya kan, kita tidur di villa ini kan
tidak hanya meniduri villa, Ya. kan gitu kan ya. Untuk ngerawat, Ngerawat, ngecat, iya kan, karena jauh dengan perkotaan gitu ya. dan tidak terkontaminasi. Mengapa saya katakan villa? Udaranya segar di sana. Selain segar, kita nggak tolak-tolak. Karena tidak ada orang lain, tidak ada WTS, tidak ada apa. Itulah dari makanya kita itu harus memandang wanita ini sebuah villa. Pakai sebuah villa. Laki-lakinya pakai kacamata kuda, nggak usah tolak-tolak. Sudah itu dinikmati dan itu dihabiskan. Gitu loh. Karena tidak akan habis itu. Gitu loh. Gitu ya. Dirawat baik, misalkan rataan, bukulen gitu ya, panggungannya dicet, kan gitu ya, di tepi gini, ya dibalik gini lagi, gitu loh, ya kan. Misalnya dia itu lambungnya meletek, itu dibelikan lemkom tak, reson, ya, tinggal merawat gitu aja. Pardah. Ada warga, ada Mirabella, kan ada Sari Ayu, ada Rata Ayu, ya kan. Harus dirawat, sikile rangen, ya diobati, boleh makan panah atau apa, itu butuh air ya. Kalau beda-beda ya itu harus kan itu. Dirawat lah. Rambutnya ya di istriko itu. Istriko. Yang dicakok itu. Ya. Oh, jadi kita memang gitu ya. Wah, ini rada kandel ya, kita nggak kenal dikit ya atau manis kan gitu ya. Iya. Jangan terus keterlaluan disuntikno hidungnya dan sebagainya. Itu sudah alami. Ya. Kalau sebagai sebuah villa, berarti nggak ada salahnya ya kita punya lebih dari satu villa itu. Pemandangan yang baik itu cukup satu. Cukup satu ya. Nggak ada pemandangan yang baik itu lebih dari satu. Maaf ya. Makanya saya tidak akan terperangkap di sana. Tidak akan terperangkap. Iya. Kalau rumah itu bisa 2, bisa 10. Villa, Kalau villa 1. Tapi kalau tambah kos-kosan nggak boleh juga. Kos-kosan kan biasanya untuk murah kan gitu ya. Makanya saya umpamakan villa itu yang bagus, cari yang apa namanya pemandangan atau view-nya yang bagus. Kalau malam bisa lihat lampu, nonton apa ya satu itu toh. Terus kalau sudah di villa ya jangan pakai cewek, pakai daster yang gitu, dinikmati gitu loh. Ya, biar rambut tidak putih. Baik, Pak Yuda. Iya, nggak terasa ini Mas Yuda. Diminum dulu. Betul lah. Betul, mau ada biar. Iya, sampai lupa. Saya ngasih nyangkut. Aduh. Nggak terasa ini sudah banyak hal yang kita bahas hari ini. Ya, kita semua ikut mendoakan Pak Yuda. Semoga di KP sampai pensiun. Sampai pensiun pasti. Kurang berapa tahun pensiun? Kurang 1 tahun pas. Bisa rendeng. Auto rendah. Dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Amin. Masuk usia pensiun dengan husnul khotimah. Amin. Dan dinas KP tetap menjadi dinas yang terdepan Ya. dalam pengendalian penduduk, Ya. keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.